Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Suara yang terdengar marah itu menggema ke seluruh dunia dewa, dan ini membuat semua orang di dunia dewa kaget karena suara itu. Bang! Tinju raksasa segera menghantam pria berkipas itu hingga dia terlempar keras ke tanah, bahkan jejak pukulan besar itu membekas di tanah tersebut. Wajah Ling Xuer kaget untuk sementara waktu, tapi tiba-tiba saja dia sadar dan juga tahu suara siapa yang dia dengar itu. Dua sosok keluar dari lubang dimensi di langit, dan sosok itu langsung berdiri di depan Ling Xuer dengan wajah yang sangat marah. Saat Ling Xuer melihat sosok itu, air matanya tanpa sadar jatuh membasahi pipinya. Dia berusaha untuk bergerak, tapi dikarenakan racun yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, ini membuat dia hanya bisa mengangkat tangannya sebelum dia mulai jatuh ke bawah. Wush! Kenapa kamu begitu keras kepala? Bukankah kamu tahu kalau dirimu bukanlah lawannya? Ucap pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah Lin Tian. Aku, Ling Xuer tidak dapat menjawabnya. Lalu sosok lainnya adalah Zheng Xuer, dan dia ikut bersama Lin Tian turun ke dunia dewa. Zheng Xuer menatap Ling Xuer yang sangat kesakitan itu, tapi dia bisa melihat kalau ada kebahagiaan di mata Ling Xuer, dan itu membuat hati Zheng Xuer merada agak sakit dan sedih. Dia tidak peduli lagi dengan keduanya, dan menatap pria yang baru saja berdiri dari pukulan tinju Lin Tian. Wajahnya dan aura membunuhnya segera menyebar ke seluruh tempat di sekelilingnya itu. Uhuk, wanita cantik yang lain, ucap pria berkipas itu sambil terbang, dan berdiri di depan Zheng Xuer dengan wajah mesum memandangi seluruh badan Zheng Xuer. Berani sekali menyentuh saudariku, matilah, ucap Zheng Xuer dengan nada dingin. Wow, sungguh wanita yang dingin. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu bisa mencobanya, ucap pria berkipas itu, sambil menyerang Zheng Xuer secara diam-diam dengan pisau kecilnya. Cih, sungguh pria yang tercela, ucap Zheng Xuer. Zheng Xuer langsung bisa merasakan senjata kecil yang dilepaskan oleh pria itu, dan dengan mudahnya dia menangkis setiap pisau kecil yang datang menyerangnya. Melihat Zheng Xuer dapat menangkis pisaunya itu, wajah pria berkipas tersebut sedikit mengkerut. Dia segera melepaskan aura dewa penguasanya untuk menekan Zheng Xuer. Sayangnya dia tidak tahu, kalau wanita yang ada di depannya ini lebih kuat darinya. Hanya dengan ranah seperti ini kamu berani menekanku? Cih, sungguh orang yang bodoh, ucap Zheng Xuer. Zheng Xuer pun langsung melepaskan auranya yang berada di ranah dewa penguasa tingkat menengah tahap awal. Bang! Seketika itu juga, wajah pria berkipas itu langsung ketakutan. Dan dia yang tadinya ingin menekan Zheng Xuer, kini malah berbalik menekan dirinya. Bagaimana mungkin? Dewa penguasa yang ada di dunia dewa tidak lebih dari 5 orang, dan kelimanya sudah bertarung dengan jenderal lainnya. Kamu ini siapa? Tanya pria berkipas itu dengan ketidakpercayaan di wajahnya saat memandang Zheng Xuer. Aku adalah malaikat mautmu. Jawab Zheng Xuer. Setelah mengatakan itu, sosok rubah ekor 9 segera muncul di belakang Zheng Xuer. Rubah itu awalnya masih menutup matanya. Tapi saat dia telah dipanggil oleh Zheng Xuer, matanya perlahan-lahan terbuka, dan langsung terfokus ke arah pria berkipas tersebut. Kamu dari alam kehidupan. Ini tidak mungkin, alam langit masih tersegel, mana mungkin dewa dari alam langit bisa turun, teriak pria berkipas itu yang sudah ketakutan. Semut rendahan, berani sekali membuat tuanku marah, matilah, ucap roh rubah itu kepada pria tersebut. Setelah itu dari dalam mulut rubah ini, muncullah bola kecil yang melesat lurus ke arah pria itu. Dan bola kecil itu bagaikan cahaya yang tidak terlihat. Sebelum orang-orang sadar pria berkipas itu telah mati, dengan cara dahinya ditembus oleh serangan rubah tersebut. Bagaimana mungkin? Ucap pria berkipas itu sebelum mati dengan menyedihkan, karena rohnya langsung ditelan oleh rubah ekor 9 itu. Tidak terlalu enak, tapi lumayanlah, ucap roh rubah tersebut.
Kamu terlalu cepat membunuhnya, ucap Seng Chuer dengan agak kesal. Maaf tuan, balas roh rubah itu. Roh rubah itu meminta maaf, karena telah membunuh pria berkipas itu dengan mudah. Seng Chuer sadar kalau rohnya hanya mengikuti kata hatinya sendiri, jadi karena itulah roh rubah langsung bertindak setelah merasakan amarahnya sendiri. Kembalilah, ucap Seng Chuer. Mendengar ucapan Seng Chuer, roh rubah itu langsung menghilang di hadapan semua ahli, yang masih tercengang dengan apa yang terjadi barusan. Wush! Suami, bagaimana keadaan saudari? Tanya Seng Chuer kepada Lin Tian yang sedang menggendong Ling Suer. Dia baik-baik saja, racunnya sudah aku hilangkan. Di sana bagaimana? Aku telah membunuhnya, jawab Seng Chuer. Lin Tian melihat Seng Chuer dengan agak lama, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Wanitanya ini terlihat polos di depannya, tapi sangat kejam kepada musuhnya. Walaupun semua wanitanya seperti itu, tapi Seng Chuer adalah yang paling lembut dan penyayang di antara para istrinya. Jaga dia dulu untukku, karena aku harus mengurus sesuatu dulu, ucap Lin Tian sambil menyerahkan Ling Suer yang tidak sadarkan diri kepada Seng Chuer. Baik suami, jawab Seng Chuer dan langsung memangku Ling Suer. Lin Tian menatap ke arah ibunya yang masih bertarung dengan seorang wanita. Tapi Lin Tian dapat mengetahui, kalau wanita itu adalah Dewi Phoenix Kegelapan yang pernah bertarung dengan ibunya sampai mati. Lin Tian menghilang, dan kemudian muncul di depan Ying Huan. Dia memandang Dewi Phoenix Kegelapan dengan wajah yang tenang tanpa ekspresi sedikitpun. Kamu siapa? Tanya Dewi Phoenix Kegelapan. Dewi Phoenix Kegelapan agak terpesona dengan ketampanan Lin Tian. Ying Huan menatap Lin Tian dengan seluruh tubuhnya yang bergetar kegirangan karena bahagia. Anaknya yang telah lama menghilang telah kembali sekarang, dan juga dia bisa merasakan kalau kekuatan anaknya sudah cukup untuk bersaing dengan Huan sendiri. Kamu Dewi Phoenix Kegelapan kah? Tanya Lin Tian. Kalau iya kenapa? Balas Dewi Phoenix Kegelapan. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Apakah kita bisa mengobrol dengan baik? Tanya Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Hei tampan, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku pasti akan menjawabnya dengan jujur, jawab Dewi Phoenix Kegelapan dengan senyum manisnya. Apakah kamu salah satu jenderal dari Dewa Penghancur? Dan apa tujuannya menguasai dunia dewa? Tanya Lin Tian. Pertanyaan Lin Tian barusan, ini membuat senyum Dewi Phoenix Kegelapan menjadi hilang. Lalu, dia langsung memandang Lin Tian dengan wajah muram. Itu karena, dia merasa kalau Lin Tian mengetahui terlalu banyak rahasia yang dimiliki oleh dia dan tuannya. Jangan memandangiku seperti itu. Aku sudah bertemu dengan tuanmu, dan juga membunuh beberapa jenderal yang berada di bawahnya sebelum ini. Jadi kenapa kamu begitu kaget? Ucap Lin Tian. Ucapan Lin Tian ini langsung membuat Dewi Phoenix Kegelapan kaget, dan jantungnya terasa ingin pecah karena ucapan Lin Tian yang terdengar santai itu. Siapa kamu? Dan apa tujuanmu menggangguku? Tanya Dewi Phoenix Kegelapan dengan nada dingin. Itu karena yang kamu serang adalah ibuku. Hais, makanya jangan dendam saja yang difikirkan. Cobalah mencari pria yang baik, dan memiliki keluarga sendiri. Itu lebih bagus daripada memikirkan dendam yang telah lama berlalu, jawab Lin Tian yang agak menghina Dewi Phoenix Kegelapan. Kamu, wajah Dewi Phoenix Kegelapan menjadi sangat jelek, itu setelah dia mendengar ucapan Lin Tian. Kamu apa? Kamu lebih baik mati saja. Tinju gunung, ucap Lin Tian sambil memukul ke arah Dewi itu, dan tinju raksasanya langsung terbang mengarah kepada Dewi itu dengan sangat cepat. Bang! Dewi Phoenix Kegelapan mundur beberapa langkah ke belakang, dengan darah yang menetes dari mulutnya. Dia menatap Lin Tian dengan mata kebencian, dan juga kaget dengan kekuatan yang ditampilkan Lin Tian. Menyerahlah, dan kaisar ini akan mengampunimu, ucap Lin Tian sambil menatap Dewi Phoenix Kegelapan dengan wajah tenang. Menyerah kepadamu? Hahaha. Bocah. Sombong sekali kamu memanggil dirimu dengan sebutan kaisar. Apakah kamu pikir dirimu adalah kaisar langit?
Balas Dewi Phoenix Kegelapan. Dewi Kegelapan menghina Lin Tian, yang dengan sombong memanggil dirinya sebagai kaisar. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, bahwa perkataannya tadi harus dia telan lagi tanpa dia sadari. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku adalah Lin Tian, dan aku kebetulan adalah Kaisar Langit yang baru, ucap Lin Tian dengan senyum mengejek saat memandang Dewi itu. Apa? Ying Huan juga kaget setelah mendengar ucapan Lin Tian. Apalagi Dewi Phoenix Kegelapan, dia menatap Lin Tian dengan tidak percaya. Tapi sesaat dia akan mengatakan sesuatu, segera muncul tombak emas di tangan kanan Lin Tian beserta armor emas yang ikut menutupi seluruh tubuhnya. Kamu. Wajah Dewi Phoenix ketakutan saat merasakan aura Lin Tian, dan auranya itu sudah cukup untuk membunuhnya puluhan kali. Karena kamu tidak mau menyerah, maka terimalah hukuman atas apa yang telah kamu lakukan, ucap Lin Tian sambil mengangkat tombak emasnya, dan melemparkannya ke arah Dewi Phoenix Kegelapan yang masih diam tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Wush! Crot! Tombak emas itu langsung menusuk tepat di dada Dewi Phoenix Kegelapan, hingga menembus langsung ke punggung Dewi Phoenix Kegelapan itu. Wanita itu hanya menatap tombak emas yang telah menembus tubuhnya itu, dan berusaha untuk menariknya kembali. Namun sayangnya, seberapa keras dia menarik tombak itu, tetap saja tombak itu tidak bergerak sedikit pun. Malahan dia merasa, kalau kekuatan hidupnya telah mulai dihisap oleh tombak emas itu secara perlahan. Dia dengan sedih menatap Lin Tian, lalu menatap Ying Huan yang juga menatapnya. Kenapa kamu selalu beruntung? Ucap Dewi Phoenix Kegelapan dengan sedih. Apa maksudmu aku selalu beruntung? Tanya Ying Huan yang tidak mengerti. Dari dulu kamu memiliki apa yang tidak aku miliki. Saat aku menyukai Dewa Elemen dan berharap bisa menjadi istrinya, tapi tidak kusangka dia malah menyukaimu, dan kamu menikah dengannya. Lalu kamu bisa mendapatkan hidup yang bahagia melebihi diriku sampai sekarang. Lihatlah, anakmu telah menjadi Kaisar Langit, dan juga kamu masih tinggal bersama suamimu setelah bereinkarnasi. Sedangkan aku masih hidup sendiri baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Aku sangat membenci kehidupan bahagiamu itu, dan aku membenci diriku yang sendiri ini. Dewi Phoenix Kegelapan terus berteriak dengan lemah, sambil mengeluarkan semua keluhannya terhadap Ying Huan. Sedangkan Ying Huan dan Lin Tian hanya terdiam, sambil menatap Dewi Phoenix Kegelapan itu. Kenapa hanya karena hal receh seperti itu kamu membenciku? Dan bahkan rela bertarung mati-matian denganku? Itu hanyalah alasan yang bodoh, jawab Ying Huan dengan keras. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan betapa sulitnya hidup seorang diri. Ucap. Apakah kamu berpikir hidupmu itu terlalu sulit? Tapi apakah kamu tidak tahu, kalau di dunia manapun pasti akan ada yang hidupnya lebih sulit darimu? Ucap Lin Tian yang langsung membuat Dewi Phoenix Kegelapan terdiam. Untuk apa kamu menjadi dewi, kalau kamu tidak dapat mengontrol kebencian itu? Dan untuk apa juga kamu hidup selama ini, jika kamu hanya ingin balas dendam? Bukankah itu berarti selama ini kamu telah membuang-buang hidupmu begitu saja, ucap Lin Tian. Kamu, seru Dewi Phoenix. Apa? Kamu itu bodoh. Kamu wanita bodoh. Mencintai ayahku, kenapa kamu tidak memberitahu dia dan malah membenci ibuku? Kebodohanmu itu benar-benar melebihi 5 orang yang aku kenal. Bahkan walau mereka bodoh, tapi mereka masih menikmati hidup mereka. Ya meskipun mereka masih bisa dibilang cerdas dalam membuat orang lain susah, ucap Lin Tian. Sedangkan di tempat lain, 7 sosok sedang menikmati waktu mereka yang bahagia, setelah memanggang dan meminum amer nikmat yang mereka miliki itu. Hachiu, 5 di antaranya langsung bersin secara serentak entah kenapa, dan tanpa tahu kenapa. Kelimanya saling memandang dengan bingung untuk sesaat, lalu tanpa peduli lagi terus melanjutkan menggigit daging yang mereka panggang. Kembali kepada Lin Tian, yang sedang mengomeli Dewi Phoenix Kegelapan yang sedang sekarat. Hufha, aku tidak pernah menyangka dalam hidupku,
Aku akan diomeli oleh seorang pemuda sepertimu, ucap Dewi Phoenix kegelapan yang dalam akhir hidupnya tersadar, kalau apa yang telah dia lakukan ini memanglah bodoh. Dendam karena hidup orang lain lebih baik dari dirinya, itu adalah kesalahan besar. Karena setiap hidup seseorang, itu pasti akan ada perbedaan yang terlihat jelas dalam hidup mereka. Dan pastinya juga akan ada masa indah dan sulit, di dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada. Kamu benar, aku memang telah membuang-buang waktuku selama ini, ucap Dewi Phoenix kegelapan dengan senyum di wajahnya. Nak, aku berterima kasih kepadamu. Dan aku hanya bisa mengatakan sesuatu sebagai hadiah untukmu, karena kamu telah membuatku sadar atas kesalahanku. Berhati-hatilah, aku tidak tahu kenapa Dewa Penghancur menginginkan dunia dewa. Tapi sejauh yang aku ketahui dari informasi yang aku dapatkan, itu ada sesuatu yang sangat berharga dari zaman kuno, yang berada di dunia dewa ini. Dan kalau bisa kamu harus menghancurkannya, atau mencegah tuanku untuk mendapatkan benda itu. Karena hanya dengan begitulah, mungkin itu dapat mengakhiri seluruh dunia dan dua alam yang telah ada selama ini. Atau bisa dibilang juga, itu adalah kehancuran total untuk kita semua, jelas Dewi Phoenix kegelapan yang seluruh tubuhnya mulai menghilang. Sampai jumpa Dewi Es, dan selamat untukmu Kaisar Langit yang baru. Semoga alam langit menjadi lebih baik di tanganmu, dan jangan sampai menjadi seperti orang itu, ucap Dewi Phoenix kegelapan yang akhirnya menghilang, itu setelah menyampaikan apa yang ingin dia katakan kepada Lin Tian. Ada sedikit kehilangan di mata Ying Huan untuk sementara waktu, tapi itu segera berubah menjadi kebahagiaan. Karena dia langsung menerjang dan memeluk anaknya yang telah hilang itu. Anakku, maafkan ibu nak, ibu salah, karena ibu telah meragukanmu, maafkan ibu. Ucap Ying Huan sembari menangis memeluk Lin Tian. Hufha, tidak apa-apa bu, semuanya juga salahku yang tidak memberitahu ibu juga, jawab Lin Tian dengan suara lemah. Tidak nak, ibu yang salah, ucap Ying Huan yang masih menyalahkan dirinya. Ibu, ucap Lin Tian dengan suaranya yang semakin melemah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.